Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smart, bertemu lagi. Kita akan memulai pembelajaran seperti hal biasanya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan basmalah dan juga membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Tidak ada suntai kata yang paling indah melainkan ucapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada seluruh makhluknya. Andai kata lautan di muka bumi ini dijadikan tinta dan seluruh pepohonan di muka bumi ini dijadikan pena, itu tidak akan mungkin dapat menuliskan seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada makhluknya. Tidak lupa salawat bermahkotakan salam senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada pahlawan revolusi dunia membawa risalah kebenaran, permatanya Islam yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang tugas, peran, dan juga fungsi dari manusia. Langsung saja ke pembahasan ya. Al-Quran itu diperuntukkan bagi penentu jalannya kehidupan manusia dan alam semesta. Di dalamnya terkandung makna dan juga petunjuk kehidupan yang menembus dimensi ruang dan juga waktu. Atau kita bisa menyebutnya dengan ensiklopedia kehidupan. Nah, dalam rangka menunjukkan kebahagiaan ya dan juga kesejahteraan yang hakiki tentunya. Karena Al-Quran ini memiliki lintas dimensi ruang dan juga waktu, maka wajar jika Al-Quran itu memuat pesan-pesan ilahi dalam bentuk global. Oleh karena itu, kita diperlukan penjelasan lebih rinci kembali ya mengenai maksud yang terkandung di dalam pesan ilahiyah tersebut. Nah, manusia itu sendiri mendapatkan predikat sebagai makhluk yang diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Secara individual, manusia itu yang memiliki unsur jasmani dan juga rohani, terus memiliki unsur fisik dan juga psikis, memiliki unsur raga dan juga jiwa, ya seperti itu. Sebagai ciptaan Allah, manusia itu yang perlu mentaati apa yang telah diperintahkan kepadanya sesuai dengan dalam kitabnya, yaitu di dalam Al-Quran. Tingkah laku dan segala yang dilakukan oleh manusia semestinya harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah ya. Nah, manusia itu yang merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah di muka bumi dengan sebaik-baik makhluk, sebaik-baik bentuk dan juga sebaik-baik umat untuk mengemban sebuah tugas yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menggambarkan manusia sebagai suatu makhluk pilihan Allah, yaitu ditunjuk sebagai khalifah di muka bumi, yang mana tujuannya itu ya supaya ada rasa tanggung jawab di dalam manusia itu sendiri. Sebagai makhluk yang memiliki bentuk dan juga rupa yang sempurna dibandingkan dengan makhluk lain, manusia itu harus selalu berpikir tentang asal kejadiannya. Manusia yang berpikir adalah mereka yang selalu mengingat kepada kekuasaan Allah dan irodahnya. Dan manusia yang tidak berpikir, yang selalu sibuk dengan kehidupan dunia, adalah mereka yang lupa asal kejadiannya, sehingga sifat-sifat sombong dan yang lainnya itu semakin menjadi-jadi, baik di hadapan Allah maupun di hadapan makhluk Allah. Masuk ke poin pertama, yaitu tujuan dari penciptaan manusia. Adanya penciptaan pasti bukanlah tanpa sebab. Seperti halnya manusia menciptakan HP atau smartphone ya. Pasti ada tujuannya, yaitu sebagai alat praktis komunikasi. Pun dengan penciptaan manusia memiliki tujuan, yaitu untuk beribadah kepada Allah, seperti dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia
dijelaskan dalam ayat barusan bahwa tujuan manusia adalah beribadah hanya kepada Allah semata. Secara bahasa, ibadah itu ya artinya tunduk, patuh, berserah diri, dan siap diatur dengan segala aturan yang Allah miliki. Sedangkan secara istilah, para ulama itu mendefinisikan bahwa ibadah itu adalah menjalankan segala sesuatu yang Allah cintai dan menjauhi segala sesuatu yang Allah murkai. Karena tugas ibadah itu melekat pada perjalanan manusia, maka tugas itu berlaku sepanjang hayat. Selama kita masih hidup, selama kita masih bisa menghirup udara segar di dunia, maka sepanjang itulah pula kita tetap memiliki kewajiban untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tugas, peran, dan fungsi manusia. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa tujuan Allah menciptakan manusia itu ya adalah untuk beribadah, untuk abdi kepada Allah. Maka beribadah kepada Allah itu sudah menjadi tugas manusia selama hidup di bumi. Sedangkan fungsi manusia ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, bahwa manusia itu ialah khalifah. Dalam konsep Islam, khalifah itu adalah wakil atau pengganti duta Allah yang mengatur bumi sesuai dengan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Ada fungsi, tentu ada peran. Peran manusia adalah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Maka mengemban dan memelihara amanah adalah perannya. Amanah Allah itu adalah tanggung jawab memakmurkan bumi dengan melaksanakan hukumnya dalam seluruh aspek kehidupan. Selanjutnya yaitu sifat dasar dan cara mengatasinya. Berbahan dasar dari tanah membuat manusia memiliki sifat kecintaan terhadap tanah yang dipijaknya, yaitu bumi. Hal ini tentu menjadi masalah serius bila manusia tetap pada tabiat yang seperti ini. Manusia harus berjuang mengatasinya. Sifat-sifat dasar manusia yaitu sebagai berikut ya. Nah, yang pertama itu keluh kesah dan kikir. Seperti dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan 21. Sifat ini timbul karena tidak adanya rasa syukur atas karunia yang Allah berikan dan tidak sabar atas cobaannya, sehingga selalu merasa kurang dan tidak cukup dalam segala hal, serta tidak sabar atas cobaannya. Maka terapinya adalah sholat dan berinfak. Selanjutnya memiliki sifat lemah, seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 28 yang artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Menjalankan tugas, fungsi, dan peran tentulah tidak dapat dilakukan masing-masing. Diperlukan teman untuk bisa saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Adapun teman sejati manusia adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang melaksanakan syariahnya dan konsisten menegakkan kebenarannya. Mereka adalah Hizbullah, seperti dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 22. Jika ada teman, maka ada musuh. Sejak Nabi Adam alaihissalam, musuh besar manusia adalah syaitan, iblis, laknatullah, dan golongannya yaitu orang-orang yang mengikuti jalan kesesatan, seperti dalam Quran Surat Fatir ayat 5-6. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah setan adalah hizbus syaitan. Dengan demikian jelas siapa yang harus dijadikan kawan dan siapa yang harus dianggap lawan. Maka hendaknya manusia mengambil kawan yang layak dijadikan kawan dan memperlakukan lawan layaknya sebagai lawan. Dengan tegas Rasulullah SAW telah memperingatkan betapa besarnya pengaruh kawan terhadap kepribadian kita. Sebagaimana sabdanya, seseorang itu mengikuti agama temannya, maka hendaknya ia memperhatikan siapa yang menjadi temannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Pola hidup manusia sepanjang masa. Sejak awal kehidupan, manusia terbagi menjadi dua golongan, yaitu ada golongan yang bersyukur, ada juga yang kafir, seperti dalam Quran Surat Al-Insan ayat 2-3. Orang-orang yang bersyukur ialah mukmin muttaqin yang mempergunakan nikmat Allah untuk menunjang terpenuhinya kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan kepadanya. Sedangkan orang-orang kafir ialah orang-orang yang ketika mendapatkan nikmat, mereka menolaknya. Orang-orang kafir ini terbagi menjadi dua, yaitu yang dengan jelas terang-terangan menolak aturan Allah dan yang menampakkan keimanan sedangkan dalam hatinya itu ingkar. Mereka adalah orang-orang munafik. Mukmin muttaqin ialah yang berjalan di atas petunjuk Allah, yang senantiasa melaksanakan dan menjaga syariat-syariat Allah, menegakkan sholat, menginfakkan hartanya di jalan Allah, mengimani kitab-kitabnya, dan mengimani hari kiamat, hari akhir, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2-5. Orang-orang kafir secara jelas dan terang-terangan menolak petunjuk Allah dan lebih memilih mengikuti apa yang dipahaminya. Mereka adalah orang-orang yang tuli, tidak peka, dan bisu, tidak mau mendengar peringatan, seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 6-7. Orang-orang munafik ialah orang-orang yang secara lahiriah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan hari akhirat, tetapi mereka bukanlah orang yang beriman.